Guys, kita mau bikin pembukaan nih guys, ya kan? Jangan lupa subscribe, oke? Walaupun gelap, kehidupan kita bukan Terbitlah gelap. terang, ya kan? Habis gelap terbitlah terang, ya kan? Ini kita ngobrol-ngobrol di suatu tempat yang paling mewah sekali di daerah Jakarta Selatan. Kita mau bahas yang namanya cinta itu buta, kata anak sekarang ya kan? Cinta itu buta. Cinta itu buta. Sesungguhnya cinta itu tidak buta. Kenapa Begitu? cinta itu buta, Ci? Buta bagi orang yang tidak bisa melihat dari mata Yang namanya batin. buta nggak bisa melihat. Namanya buta mana bisa melihat sih, Ci? Melihat dari kata mata batin, ya. Jadi kalau menurut Cici, kalau orang-orang yang banyak gesrek gara-gara percintaan itu kayak mana itu, Ci? Apalagi Banyak. anak-anak yang ale sekarang, yang cabe-cabe sekarang kayak dia ini, cabe ini. Yang cabe itu terong. Nah, kau ini ya, Hah? kau cut ya, pas Enggak. bilang cabe-cabe aja. Enggak apa-apa, kan kakak nggak nampak. Bodoh. Langsung Ya, artis kalau- deh. Semuanya ya, kalau masalah cinta itu nggak kenal dia cabe-cabean ya. Seorang buci pun, Bahkan seorang bencong. bahkan seorang bencong itu punya cinta. Iya. Artinya cinta yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Bukan gitu, Ri? Terus ada yang katanya bilang, ada yang lagi viral sekarang sini. Lu pacaran sama misalnya gue kan laki, lu pacaran sama perempuan, putusin bego. Satu beda kelamin aja bisa, apalagi satu kelamin katanya. Jadi Ya maksudnya kalau gimana sih? itu sih sebenarnya ketidakcocokan aja, keles. Putusin bego, jadi satu kelamin sama beda kelamin. Terus Ya maunya misalnya gue cowok, ya gue pacaran sama cowok gitu. oh gitu, itu biasanya sih faktor sakit hati, ya kan? Imannya tipis, men. Kayak depan gue nih nggak jelas. Imannya on off, ya kan? Kadang hidup, kadang turun, kadang hidup, kadang mati. Ya itulah cinta ya kan. Tapi cinta yang sebenarnya itu adalah mata hati, bukan cinta itu buta. Percaya nggak Cici, cinta itu nggak memandang satu usia, terus nggak memandang kelamin, nggak memandang agama? Percaya gue Percaya. soal itu, karena cinta itu yang ketentuannya ya Tuhan. Berarti kalau gue cinta melihat laki-laki, Ya itu dari Tuhan juga, atas ketentuannya. Mau gimana lagi, lingkup lu kan gitu. Coba lu pindah ke lingkup yang banyak perempuannya, pasti lu nggak kayak gitu oh berarti buat laki-laki yang di luar sana, kan. jangan coba-coba merayu saya ya. Mulutnya Jeruk. Ini kita ngobrol-ngobrol santai loh, Ci. ya Kita kan di dunia dunia kelam kita udah laluin lah. Itu udah sekitar dari 10 tahun yang lalu belum sih? sudah ya? masuk 10 tahun. Gimana sih pandangan Cici itu kalau misalnya orang-orang yang zaman sekarang itu yang pengen masih war lah istilahnya, istilah bilang anak Jakarta Selatan Ya, yang bilang war Nggak apa-apa, baik-baik aja. ya Sah-sah kalau aja. anak-anak zaman sekarang mengenai apa nih war tuh gimana ya? Bebas gitu. Iya, pengen Bisa begini, iya, begitu. begitu Ya begini nggak ada lah. masalah. Di usia muda manusia boleh berekspresi gitu loh. Di saat mereka masih bisa lakukan, tapi pada basicnya adalah jalur-jalur yang masih bisa dibatasi lah. Berarti kita nggak berhak untuk melarang itu ya. Tidak berhak, bukan yang tidak berhak. Yang tidak berhak itu adalah sesuatu yang terlalu dipaksakan. Misalnya atas perintah kamu tidak boleh begini, nggak bisa juga. Itu kan haknya setiap anak, ya nggak sih? Jadi kalau menurut aku anak-anak itu dibebaskan dulu, tapi sistem under control gitu loh. Jangan sampai di luar batas gitu ya. Ya cukup diingatkan aja, namanya pergaulan ini kan sudah sangat wow gitu kan. Tapi anak-anak sekarang banyak kali loh yang
yang suka membangkang orang tua, bilangnya nanti ada bimbel lah, padahal clubbing, padahal inilah. Ya kalau itu kembali lagi pada basic orang tuanya, bagaimana dia coba untuk menerapkan kedisiplinan itu gitu loh. Ya bagaimana orang tua tahu cara menyikapi anaknya, karena pasti orang tua jauh lebih tahu untuk bagaimana sih karakter anak kita, lebih mengenali, ya nggak? Benar nggak sih, Roy? Lebih Benar. mengenali anak kita sendiri, dan lihatlah cerminan pada diri kita sendiri. Gitu. Kalau bapaknya dulu pernah nggak bener, ya dia pasti tahu dong, wah anak gue nanti suka begini-begini, ya udah kita cut. Gimana caranya? Gitu. Ya nggak? Kan semua itu dari diri sendiri. Iya, tapi kalau misalnya kan Cici bilang tadi bapaknya pernah begitu. Kalau anaknya tiba-tiba begitu, berarti anaknya ini dong. Ya sesuatu itu pasti Matanya jauh hingga kucing. Masa sih? Emang gua kucing berarti Sarina. lah harus agak miring, Jeff. Agak miring sini, Jeff. Ya kan, agak miring. Kucing Sarina, Wak. Jadi gini, kita ngelihat karakter anak itu harus dilihat dari sisi pertama orang tua. Pembentukan karakter pun kita mengenali anak juga harus lihat dari sisi orang tua. Karena orang tua adalah basic, ya kan? Dari terjadinya pernikahan maka dihasilkan anak, maka kita harusnya lebih mengenali. Gimana nih Aku dari tadi ngeliat Cici pakai kacamata. kacamata? Kan mata gua kalau ini Gitu. Jadi kalau untuk melarang anak, kita nggak ada masalah. Larang anak boleh, tapi jangan terlalu memprotek anak. Biarkan mereka berkembang dengan dunianya, akan tetapi kita tetap mengingatkan pada mereka bahwa ini tidak baik loh. Terus apabila ketemu anak yang tidak benar atau tidak baik dan tidak mau dilarang, tinggal kita coba untuk bagaimana menstrategikan gitu loh kepada anak ini, dan kenali karakternya. Bagaimana cara mengenali karakternya? Kenali sifat kita sendiri. Sifat kita keras nih, berarti kita nggak, tapi kita nggak suka di kasarin. Ya udah, kita ambil session itu. Gitu. Sifat anak ini terlalu lembut nih, berarti agak, tapi gue kalau dilembutin gue jadi batu. Ya kita ambil sessionnya gimana gitu loh. Jadi untuk cara mendidik anak sampai di situ. Terus pertanyaan selanjutnya, Ci, gimana kalau menurut Cici lah, pantas gak anak-anak zaman sekarang yang pengen tahu lah dunia luar itu seperti apa? Ya wajar aja sih. Kan ada Pantas aja. pantas Kayak nggak aja. pantas namanya dia mau dunia luar, masa kalau dia mau di dalam aja dia mau jadi apa? Gitu loh. Dia tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan nanti ke depan dong. Terjadi sesuatu, dia tidak bisa beradaptasi, tahu-tahu dia hanya takut, ya kan? Berarti anak itu juga berhak pengen tahu ya. Berhak, boleh. Kayak semacam kayak pengalaman lah gitu ya. Pengalaman boleh. Cuman jangan terlalu dalam ya, Ci ya. Boleh. Berarti kalau anak Cici nanti Kalau anak menyetujui saya semuanya saya izinkan, kecuali satu hal yang memang tidak diizinkan sesuai dengan posisi keagamaan saya. Misalkan alkohol, ya kita nggak usah munafik deh. Dunia minuman, kita bahas soal dunia minuman. Kalau di setiap taruhlah, maaf ya, setiap agama itu kan punya aturannya. Yep. Tapi kan kita tidak terlalu monoton bahwa harus seperti ini enggak. Tapi kalau memang anak mau mencoba, kita coba tanya, kamu siap mencoba itu? Kalau emang iya, coba ambil. Kita tes. Kalau anak tidak mau, jangan dipaksakan. Ya kan, pasti ada beberapa macam. Anak ada yang mau, mami aku mau coba dong. Dia coba. Kita cukup lihat dengan cara kita gitu. Udah ya, cukup. Ini tidak baik dan ini berbahaya. Kita jelaskan ke mereka. Dan ini sangat-sangat negatif. Gitu. Dampaknya sangat buruk buat kehidupan kamu. Terus tiba-tiba anak ada yang nggak mau, jangan kita paksa, kamu harus coba karena nanti ini nggak bisa juga, itu nggak boleh seperti itu. Karena tergantung sisi karakter anaknya sih. Gitu. Ada anak yang benar, aku mau coba, ada yang berani ya, karena apa? Dia sudah bergaul gitu. Biasanya anak yang mau mencoba itu dia memang sudah bergaul dan dia tahu, dan dia apalagi dia lihat di sosmed gitu ya, gue orang ngedrugs, orang begini gitu. Ada yang penasaran, ada yang enggak, tergantung dari bagaimana orang tua mengingatkan, mendidik, coba membatasi semua sih. Berarti pada dasarnya memang harus didikan dari dalam ya, Ci ya. Betul. Gimana cara orang tua mendidik ya? Betul sekali guys, jangan lupa tuh.
itu basicnya keluarga. Makanya bagi orang tua yang sayang sama anak, jangan pernah banyak membatasi terlalu berlebihan. Oh, kebetulan kita dulu Satu permainan lah, ada tapi- satu permainan. Serius amat cuman sih. cuman udah pada ini ya Ci, udah pada tobat, udah pada gue tobat, sendiri udah nggak. pensiun lah, udah dapat Ya, ijazah nggak usah munafik istilahnya. lah, semua gue udah coba, apa yang nggak dicoba. Tapi pada akhirnya kita kembali pada habit posisi yang mana kita dididik sama orang tua kita dulu untuk menjadi lebih baik. Iya, jadi makanya Nggak usah tadi- takut. makanya kalau Cici itu untuk mendidik anak-anak yang Cici open minded lah istilahnya, bahasa Kemangnya open minded. Gaya Kemang. Iya, kita santai aja, nggak usah terlalu pusing. Ikuti alur aja. Anak maunya kemana? Kalau Cici sekarang anak paling besar umur berapa? Anak aku yang paling besar umur 16 tahun. Oh, berarti lagi proses-proses Masa-masanya ya, berarti Kayak harus benar-benar ekstra menjaga ya. Ekstra memperhatikan, memberi kasih sayang agar dia tidak mencari pelarian perhatian dari luar. Jadi dia ada pun apa-apa dia cerita dan bersandar sama kita. Karena saking sibuknya orang tua tuh lupa bahwa anak butuh sandaran kan. Iya, dia kan udah umur 16 nih Ci. Udah pernah cerita tentang kayak pacar cowok? Pernah dong, cowok pernah dong, dia suka sama seseorang. Ya nggak terus? apa-apa, dia pacarannya karena aku suka aku suka kontrol dari jauh gitu. Oh, dia pacarannya masih batas wajar lah, is okay. Tapi kalau yang sudah gelap-gelapan gitu kan, nah itu aku pasti tegur banget. Nanti anak orang isi ya. Berat juga gue, ya kan? Belum Biar siap, ada. janurnya belum ada. Biar ada lagu Papa Muda. Aku cari Papa Muda, mau na 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 na. Jadi dibawa enjoy aja. Berarti kalau misalnya aku minta saran deh dari Cici itu gimana, kan banyak nggak membilang lah, nggak mengkategorikan atau nggak mengkotak-kotakan, bahkan banyaknya ibu di luar sana yang mendidik anak itu dan ini banget Keras ini ya. banget keras, banyak yang di luar sana. Sebenarnya. Bahkan untuk ketemu keluar pintu aja udah dikontrol gitu. Sebenarnya anak-anak yang begitu yang gampang sangat terpengaruh atau gimana sih Ci? Iya, itu satu ya. Sebenarnya mendidik anak-anak tuh tidak perlu memakai kekerasan, sekalipun mereka tidak bisa diberitahu atau mereka tidak bisa dinasehati, ada cara-cara yang lebih lunak. Pertama adalah kita berdoa kepada Tuhan bahwa semoga Tuhan membantu kita untuk melunakkan hati anak kita, ya toh. Kedua, meminta pada Tuhan untuk dia dijaga dan dijauhkan dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Ketiga, maka tindakan kita, cara kita adalah bagaimana merangkul si anak, yaitu dengan cara apa? Diajak ngobrol atau jalan, makan malam, atau walaupun anaknya laki-laki sudah besar, ajak makan malam. Itu kayak Betul. semacam Jadi- hangout family Iya. kayak quality time family Iya, gitu ya. betul. Jadi anaknya jadi nggak perlu ya kita ngasih tahu anak tuh dengan kasar, atau anak nggak bisa dikasih tahu nih terus kita pukulin, itu sangat salah banget kalau menurut gue ya. Karena gue seumur hidup gue nggak pernah mukul anak. Oh ya. Aku nggak pernah loh mukul anak. Jadi senakal-nakalnya anak aku, taruhlah dia nggak bener, tapi aku selalu dengan cara aku peluk dia. Kamu sayang nggak sama mama? Gitu. Karena bagaimanapun anak punya hati. Dia nggak mungkin punya rasa nggak tega. Kenapa? Karena kita harus yakin bahwa kita tuh orang yang dihidupkan oleh kedua orang tua dengan keadaan yang baik, dan kita dihidupkan oleh Tuhan, diciptakan dengan sebagai manusia yang baik di awalnya. Tapi itu mungkin cara mendidik anak zaman sekarang ya, karena satu teknologi, terus dengan cara perkembangan pikiran. Kalau aku zaman dulu salah sedikit disiksa loh Ci. Ya itu kan zaman dulu. Saya pribadi pun saya pernah dipukulin kok. Iya, disiksa. Dan saya pernah yang namanya dunia kekerasan itu pernah. Tapi alhamdulillah ya, sampai hari ini saya untuk mencerminkan ke anak nggak pernah saya lakukan. Udah beda zamannya ya Ci ya. Beda. Anak-anak nggak bisa pakai kekerasan. Karena Mereka kalau sekarang itu mungkin kalau makin dikerasin makin makin jadi. ya. Ya contohnya Anda. Oh, Makin dikerasin makin gak enak kan. Kalau dilunakin Anda enak terus Makin kan? lunak. Kayak ini.
Berarti Anda batu ya. jadi Gitu, jadi guys. seperti itulah untuk ngobrol-ngobrolan kita yang mungkin banyak faedahnya yang diambil dari sini ya, dari sebenarnya Cina bukan kau ya, tapi aku manggilnya Cici. Ya karena kita ada Manadonya. Ada Manado. Iya. Karena sipit doang aku panggil Cici. Chinese. Biasanya tuang ngalai. Oke guys, terima kasih kita. Jadi gitu guys, yang penting adalah sabar dalam mendidik anak dan sabar pada pasangan kita, sabar pada kehidupan, itu adalah kunci untuk mencapai suatu kebahagiaan. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini, ada yang bilang dangdut tak enak. Nah, cara mendidik anak itu seperti yang dibilang tadi, kekerasan itu nggak penting. Ya, bagaimana cara mendidik anak itu? Kebetulan saya juga belum punya anak, sebentar lagi mungkin. Lagi di dalam air anaknya, belum muncul. Jadi mungkin aku juga bisa ngambil kesimpulan itu dengan cara mendidik anak. Ya, poin-poin yang dibilang oleh Cici tadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih guys.